Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa kembali kita dalam mata kuliah konseling individual. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana tahapan konseling individual. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai karakteristik kepribadian konselor, aspek pribadi konselor, aspek konseli dalam hubungan proses konseling, serta kreativitas konselor dalam mengambil keputusan. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai tahapan konseling individual. Tentunya mahasiswa dan mahasiswi Ibu kelas konseling individual sudah memahami mengenai gambaran pelaksanaan konseling individual, yaitu ada istilah konselor, konseli, dan konseling. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai layanan konseling individual. Nah, seperti apa tahapan konseling individual? Nah, jadi ada 3 tahap dalam proses konseling individual. Yang pertama ada tahap awal, kedua ada tahap kerja, dan tahap akhir. Apa saja yang ada pada tahap awal, tahap kerja, dan tahap akhir akan kita pelajari berikut ini. Tetap semangat ya. Oke. Nah, pada tahap awal ketika kita baru bertemu dengan konseling kita, nah kita istilahnya ada namanya mendefinisikan masalah. Jadi ketika kita baru bertemu dengan konseling, tentunya melalui kontrak konseling, ada perkenalan antara konselor dengan konseling. Konselor juga mencari atau menggali apakah si konseling ini datang secara sukarela atau ada permintaan dari orang lain. Nah, itu menjadi kunci yang harus diketahui oleh konselor untuk memudahkan kita dalam mencapai keberhasilan tujuan konseling. Oke, yang pertama pada tahap awal ada attending, yaitu keterampilan konselor melakukan penerimaan kepada si konseling. Jadi dari menyambut konseling, terus mempersilahkan duduk, menyapa konseling, perkenalan, kontrak konseling, dan menanyakan kabar konseling. Nah, jadi pada tahap awal ini adalah kunci keberhasilan dari konseling. Jadi di harapannya pada tahap awal ini benar-benar terjalin komunikasi, hubungan yang baik antara konselor dan si konseling. Adanya keterbukaan si konseling untuk menceritakan masalah yang dihadapinya kepada konselor. Oke, jadi ada beberapa keterampilan konseling yang diterapkan pada tahap awal. Yang pertama adalah attending tadi, kemudian yang kedua mendengarkan. Nah, di sini mendengarkannya tentunya berbeda ketika kita melaksanakan komunikasi sehari-hari dengan teman. Karena dalam komunikasi konseling, mendengarkan merupakan kunci juga. Kunci keberhasilan ketika kita benar-benar fokus, mendengarkan, memperhatikan, mengamati bagaimana ekspresi konseling, bagaimana dia cara menyampaikan ceritanya, itu benar-benar harus kita fokus mendengarkan dengan tepat sehingga kita bisa memberikan respon yang tepat juga yang sesuai dengan apa yang dialami oleh si konseling. Selanjutnya kita bisa melaksanakan attending dan keterampilan mendengarkan dengan baik, maka kita bisa berempati. Berempati artinya ini juga bukan hal yang mudah, tapi juga harus merupakan latihan terus-menerus dari kita sebagai konselor. Jadi kita bisa berempati dengan apa yang diceritakan oleh si konseli tadi. Karena kita sudah melakukan pengamatan yang baik, bisa mendengarkan fokus dengan baik, baru kita bisa berempati. Ketika kita gagal dalam fokus mendengarkan dan mengamati si konseli, maka kita akan kesulitan untuk menemukan core empati yang tepat. Baru kita bisa melaksanakan refleksi, eksplorasi, bertanya, menangkap pesan utama, mendorong dan dorongan minimal. Misalnya dengan kata ya, oh, terus. Nah, jadi seperti itu. Ini hanya gambaran singkat kepada tahap awal. Nanti kita secara khususnya uraiannya akan kita pelajari selanjutnya. Selanjutnya tahap awal ini kita mendefinisikan nih masalah-masalah yang dialami konseli. Biasanya ketika konseli datang dia seperti ceritanya itu seperti benang kusut. Nah, jadi
sebagaimana kita meluruskan benang kusut kan tidak mungkin langsung semua semua helai-helai benang tadi, tapi harus satu persatu. Nah, begitu juga dengan pelaksanaan konseling di tahap awal ini. Kita harus bisa menarik atau memilih yang mana dari fokus masalahnya si konseling ini yang paling urgent, yang dia mau diskusikan, yang mau dia bahas, yang mau ia share dalam kesempatan konseling ini gitu ya. Selanjutnya, kalau kita sudah menemukan fokusnya, baru boleh konselor mengambil keputusan. Oke, konseling saya ini boleh sudah masuk ke tahap kerja gitu. Jadi sudah bisa dipastikan fokus masalahnya mau dibahas apa, tujuan konselingnya sudah didapat, konselingnya ini mau arahnya kemana gitu. Jadi sudah boleh masuk ke tahap kerja. Nah, di sini ada beberapa keterampilan dasar konseling, misalnya menyimpulkan sementara, kemampuan memimpin, memfokuskan, ada juga konfrontasi, menjernihkan, memudahkan, mengarahkan, dorongan minimal, ada juga keterampilan diam, mengambil inisiatif, memberi nasihat, memberi informasi, dan menafsirkan. Jadi, pada tahap pertengahan atau tahap kerja di sinilah kita sudah mulai menggali apa potensi yang dimiliki oleh si konseli dan usaha-usaha apa yang sudah dia lakukan untuk upaya untuk menghadapi masalah yang dihadapinya selama ini gitu. Jadi kita menggali potensi diri si konseli tadi sehingga kita bisa mengarahkan kita mau menggunakan teknik konseling apa yang sesuai dengan karakteristik kepribadian konseli ini dan karakteristik permasalahannya tentunya gitu. Jadi tahap kerja ini kita sudah mulai mendapatkan ide-ide apa yang sesuai yang dilakukan oleh si konseling tadi. Oke, jadi di sini memfokuskan, juga ada mengarahkan, nah, terus ada mengambil inisiatif. Nah, jadi konselor harus sudah punya core di sini. Core-nya adalah poinnya bahwa si konselor mempunyai inisiatif apa yang dipilih oleh si konseling ini. PR apa yang harus dia kerjakan? Apakah dia cukup berbagi cerita saja baginya sudah cukup gitu misalnya, atau dia mau mendapatkan sesuatu, misalnya dia mau mendapatkan sesuatu yang harus dia kerjakan atau keputusan dia ambil pada saat konseling. Jadi kita harus benar-benar mendapatkan sesuatu di tahap pertengahan ini, sesuatu yang diharapkan oleh si konseli tadi. Jadi kita mendapatkan misalnya menerapkan teknik konseling kah, atau ternyata si konseli hanya ingin relaksasi misalnya kan untuk melepaskan emosi-emosi negatifnya. Jadi kita menggunakan teknik relaksasi, oke? Nah, pada tahap pertengahan sudah selesai, si konseli sudah emosi-emosi negatifnya sudah berkurang, sudah menurun, misalnya rasa cemasnya sudah nampak menurun dengan menggunakan teknik-teknik konseling yang sudah diterapkan, maka kita next ke tahap akhir. Jadi alur dari tahap awal, tahap kerja, tahap akhir ini kita menyesuaikan dengan si konseli tadi, dengan alur komunikasi yang terjalin di konseling gitu. Jadi kalau sudah dilaksanakan tadi tahap kerjanya, sudah dilaksanakan bagaimana tadi teknik konseling yang diterapkan, nah maka kita boleh lanjut ke tahap akhir, yaitu menyimpulkan dari awal sampai pertengahan tadi apa yang sudah dibicarakan bersama, itu bisa kita dengarkan dari konselingnya apa yang sudah dia dapat dari proses konseling ini. Selanjutnya merencanakan. Nah, merencanakan hal-hal apa yang harus dikerjakan oleh si konseling, itu baik dari kognisinya, afeksinya, dan tingkah lakunya juga kita gali lagi di tahap akhir ini gitu. Jadi pola pikirnya seperti apa setelah dia melaksanakan konseling tadi. Oke ya. Terus menilai. Nah, menilai tadi kita misalnya mengapresiasi si konseling ketika dia sudah sungguh-sungguh, sudah bersedia mau bercerita dengan kita gitu. Jadi kita mengucapkan terima kasih, selanjutnya mengakhiri konseling itu dengan
mengucapkan terima kasih, terus merencanakan juga kapan nanti bisa bertemu dalam sesi konseling lanjutan. Nah, ini hal yang tidak boleh dilupakan, harus kita ingat ketika selesai untuk melaksanakan konseling, kita harus selalu ingat dengan merencanakan pertemuan konseling lanjutan. Nah, karena ini sangat berharga sekali gitu. Keberhasilan konseling kita tahu ini berhasil atau tidak jika kita melaksanakan sesi pertemuan lanjutan. Misalnya tidak bisa bertemu tatap muka langsung, tentunya kita bisa menggunakan media sosial, misalnya dengan WA, pesan singkat atau apapun ya, video call, sehingga kita bisa mengetahui progresnya setelah melaksanakan konseling hari ini. Minggu depan kita sudah mendapatkan kabar, misalnya alhamdulillah si konseling kita misalnya rasa cemasnya sudah menurun, atau dia masalah dengan orang lain dan dia sudah berhasil untuk menjalankan apa yang sudah direncanakan dengan baik dan ada perubahan-perubahan yang arah lebih baik. Oke, baik. Jadi ini adalah gambaran tahap awal, tahap kerja, dan tahap akhir. Jadi kita harus benar-benar berada di posisi leader, pemimpin. Kita harus bisa mengarahkan si konseli, apalagi misalnya menemukan konseli yang suka cerita. Nah, nanti kadang-kadang kita bisa tergerus dari alur yang dibawa oleh si konseling. Nah, jadi ingat, tahap awal, tahap kerja, tahap akhir. Saya yang punya kendali. Saya adalah konselor dalam konseling ini. Nah, seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan teknik-teknik dasar konseling? Nah, ini ada dalam 3 tahap konseling tadi. Nah, ini ada tahap 1 adalah eksplorasi masalah. Tahap kedua ada mempersonalisasi. Tahap ketiga ada mengembangkan inisiatif. Tahap 4 ada mengakhiri dan menilai konseling. Seperti itu. Jadi, teknik-teknik dasar konseling yang ada dalam tahapan konseling. Jadi, supaya tidak bingung, nah ini ada beberapa buku yang mengatakan bahwa tahapan konseling ada tahap awal, tahap kerja, tahap akhir. Nah, tapi di buku Teknik Lab DK, nah ini menggambarkan ada 4. Nah, ada 4 tahap. Jadi ada tahap 1, 2, 3, 4. Jadi penulis di buku Teknik Lab ini membagi jadi 4. Jadi untuk memperkaya hasanah keilmuan kita saja. Jadi bagaimana nanti kita mudahnya ketika melaksanakan konseling dengan versi kita masing-masing. Boleh menggunakan tahap awal, tahap kerja, tahap akhir, boleh memakai 4 tahap ini, misalnya tahap 1 eksplorasi masalah, tahap 2, tahap 3, tahap 4. Jadi kita punya porsi-porsinya, misalnya 30 menit nih melaksanakan konseling, misalnya tahap 1 10 menit, atau berapa tahap 2 misalnya 10 menit, jadi 40 menit misalnya, atau 30 menit misalnya. Jadi dibagi aja seperti itu. Jadi kita benar-benar bisa punya pilihan yang mana yang mudah untuk kita laksanakan dalam melaksanakan konseling individual ini. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, pada tahap 1 eksplorasi masalah, nah yang pertama adalah kondisi-kondisi inti yang diperlukan dalam eksplorasi masalah. Itu baik dari aspek konselor maupun aspek konselingnya. Itu ada keterampilan dasar pendukung, ada keterampilan dasar merespon. Nah, misalnya keterampilan dasar pendukung, ini ada mengajak konseli untuk terbuka berbicara. Nah, tadi seperti perilaku attending tadi. Terus ada pertanyaan terbuka, mendengarkan secara akurat, mengikuti pokok pembicaraan, dorongan minimal, paraphrase, dan refleksi. Terus bagaimana dengan keterampilan dasar merespon? Nah, jadi ada 3 di sini ya. Ada keterampilan dasar merespon isi, merespon perasaan, dan merespon arti. Yang pertama, merespon isi itu ada kronologis, ada berdasarkan pentingnya, berdasarkan sebab akibat. Terus ada merespon perasaan, mengajukan pertanyaan empati, karena ini berkaitan dengan perasaan ya. Menjawab pertanyaan empati, mengembangkan kata-kata perasaan, merespon perasaan, senang, sedih, marah. Jadi kita kondisikan saja, kita sesuaikan. Misalnya si konseling kita mengalami masalah yang membuat perasaannya sedih, misalnya dia kehilangan seseorang yang dia sayangi. Nah, kita
harus benar-benar merespon perasaan sedih itu yang tepat, yang sesuai gitu. Jadi tidak juga berlebihan, tapi kita bisa membangun emosi-emosi yang ke arah yang positif. Jadi si konseling kita tidak down dengan kesedihan yang dialaminya. Terus merespon arti. Di sini ada respon yang dapat dipertukarkan. Ini nanti kita bahas secara khusus nanti ya. Ini kita hanya hari ini mempelajari mengenai apa tahapan yang ada dalam konseling individual. Itu kapan saatnya kita masuk ke tahap awal, kapan kita tahap kerja, tahap akhir. Terus mengenai keterampilan dasar dan tekniknya itu nanti kita bahas di sesi berikutnya. Ibaratnya kalau kita ini mau melakukan perjalanan, nah kita itu sudah tahu, misalnya sekarang kita di Banjarmasin nih, mau ke Banjarbaru, itu kita sudah tahu, startnya misalnya kita dari kampus UIN Antasari, nanti kita akan bertemu dengan di Gambut misalnya kan, terus ada nanti ketemu di Pal berapa gitu, nanti baru sampai di kota Banjarbaru. Jadi ibaratnya kita sudah punya peta gitu. Nanti ada pom bensinnya di mana aja, misalnya kan kalau misalnya mau isi bensin seperti itu. Jadi konseling individual itu kita umpamakan aja seperti perjalanan gitu kan, perjalanan yang pasti gitu. Pasti kita harus mengantarkan, membawa si konseling ini sampai ke tujuan gitu ya. Untuk mempermudah dianalogikan seperti itu saja. Terus ada konseling tahap 2 yaitu mempersonalisasi. Nah, jadi ada mempersonalisasi arti, masalah, tujuan, dan perasaan. Seperti tadi kan merespon nih. Sekarang kita mempersonalisasi atau memfokuskan pada si konseling. Jadi masalahnya difokuskan, tujuannya difokuskan, perasaannya juga kita fokuskan. Sekarang mengembangkan inisiatif, ini sudah ada tahap 3. Ketika tahap 1, tahap 2, kita sudah mendapatkan gambaran masalah yang dialami konseling apa, terus tujuan konseling ini apa, kita sudah dapat, maka kita harus mengembangkan inisiatif. Di sini ada 4 yang perlu diperhatikan. Yang pertama, menetapkan tujuan, mengembangkan program, merencanakan jadwal, dan menyesuaikan langkah-langkah yang dapat dilaksanakan ini ya. Oke. Nah, baru yang keempat itu adalah baru boleh masuk ke mengakhiri dan menilai konseling. Oke. Mungkin di tahap ketiga ini dimulai dengan tadi kita sudah tepat mendapatkan gambaran masalah konseling apa, harapannya apa, baru kita bisa mengembangkan inisiatif. Jadi mengambil keputusan, kita mengarahkan konseling, kita membuat program untuk si konseling agar bisa mencapai harapan si konseling. Tentunya harapannya yang positif ya, yang kita dukung itu adalah harapan yang positif, yang bisa membuat si konseling tadi emosinya jadi baik, jadi positif, dia jadi lebih bahagia, lebih mencintai dirinya, mencintai lingkungannya gitu. Oke, selanjutnya baru tahap yang akhir, yaitu mengakhiri konseling tadi. Misalnya mengapresiasi si konseling, terus ada juga menyimpulkan, merencanakan program atau pertemuan sesi konseling lanjutan. Baru kita juga melaksanakan penilaian hasil dan proses konseling. Bagaimana penilaian hasil dan proses konseling ini? Jadi ada 2. Kalau proses itu artinya selama proses konseling berlangsung, kita melaksanakan pengamatan bagaimana si konseling ini merespon apa yang kita sampaikan. Seperti itu. Bisa juga misalnya kalau penilaian hasil kita memberikan angket evaluasi konseling atau kepuasan konseling. Jadi kita berikan lembar kertas, terus dia berikan skor bagaimana ada dari tahap awal tadi seperti apa, apakah dia bisa menceritakan dengan terbuka, misalnya kan dari sangat puas sudah dengan apa yang diberikan oleh konselor dalam konseling gitu ya. Oke, jadi ada 2, ada selama berlangsung konseling dan di akhir gitu. Oke. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan bisa dipahami. Silahkan nanti kalau ada yang mau ditanyakan ya.